Oke, selamat siang semuanya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu teori ikatan kimia. Kalian kalau ada yang mau tanya, bilang. Silahkan tanya. Hentikan yang saya omongkan. Saya akan menerangkan target saya hari ini adalah menyelesaikan materi untuk ujian 3. Saya harap ujian 3 materinya bisa selesai hari ini. Jadi minggu depan kita bisa masuk ke apa namanya? Ke materi terakhir, yaitu interaksi antar molekul ya, dan sedikit terkait gas van der Waals. Materi ini sedikit rumit, jadi saya harap kalau mau perhatiin silahkan, nggak perhatiin juga nggak apa-apa, itu semua hanya milik tergantung Anda. Saya hanya ingin menyelesaikan dan berharap bisa merhatikan. Kalau nggak mau merhatikan silahkan. Baik, di sini ada dua teori ikatan kimia yang akan kita pelajari, yaitu teori valensi, ikatan valensi, atau kita sebut sebagai hibridisasi orbital. Hibridisasi itu artinya orbital atomnya dihibrid. Jadi awalnya punya energi yang berbeda. Kemarin kan misalnya 2S sama 2P kan beda tuh energinya. Mana yang lebih tinggi energinya, 2S atau 2P? Saya nggak pakai ini ya, jadi saya pakai slide aja ya. 2S atau 2P? Loh, mana yang lebih tinggi energinya? 2S atau 2P? Masih ingat orbital atom? Dua P, Pak. 2P kan? Jadi 2P lebih tinggi kan? Nah, kemarin kita sudah belajar aturan penuh dan setengah penuh. Kalau dia setengah penuh dan penuh semuanya tidak berpasangan atau semuanya berpasangan, itu energinya bisa lebih. Yang 2P itu bisa hampir setara dengan 2S. Itu namanya hibrid. Oke. Nah, ada namanya teori ikatan valensi. Jadi kita bisa tahu eh, hibridisasi orbital yang berbeda antara orbital S dengan orbital P. Kalau orbital S dengan orbital P yang awalnya tadi tidak sama energinya, sekarang bisa jadi sama. Karena kita bisa namanya hibrid. Hibrid itu apa? Menyamakan energinya. Contoh misalnya. Di sini ada, jadi kita bisa, ini dilihatnya dari atom pusat ya. Jadi atom pusat akan membentuk spin yang berwarna yang digunakan oleh orbital dengan yang berbeda, menggunakan kita sebut sebagai overlap orbital. Overlap orbital itu, kamu masih ingat kan orbital P seperti bunga itu, ya nggak? Nah orbital P misalnya, terus ditindih sama orbital S di ujungnya. Jadi dia kan, ini nggak bisa gambar ya. Di sini ada orbital S sama orbital P. Misalnya orbital S-nya bentuknya hubung apa? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi misalnya orbital S-nya bentuknya apa orbital S? Bulat ya? Ya nggak? Orbital S-nya bulat kan? Misalnya ini orbital S. Terus ada orbital P. Orbital P misalnya bentuknya lebih lonjong. Seperti ini. Ini orbital P misalnya. Ini orbital S. Oke, saya gambar orbital S dulu ya.
Nah, misalnya di sini ada orbital P, buat begini. Nah, ini orbital S. Nah, ini kita sebut sebagai overlap. Paham nggak? Nama overlap tuh kayak gini. Ini orbital S, ini orbital P. Ya, overlapnya akibat pemakaian bersama elektronnya. Jadi ini ada elektron, pemakaian bersama, ada yang spinnya berlawanan ya. Paham? Ya. Nah, ini kita sebut sebagai overlap orbital. Nah, ini overlap orbital SP. Kenapa? Karena dia di sini harusnya ada S ya. SP dengan S. Jadi eh, misalnya dia orbital S, apa dia berhenti di 2s2 dan 2p2. Berarti kan dia misalnya karbon ya. Dia kan ada di dua, ada di S, ada di P. Nah, P-nya misalnya C-nya berikatan dengan H. Berarti orbital S dari H sama H ini overlap dengan si C. Ada P, orbital P si dari C. Jadi ini orbitalnya si H, ini orbitalnya si H, pemakaian bersama. Ini namanya adalah seperti dibilang adalah overlap orbital. Tumpang tindih. Dua orbital, ini S dengan P, tumpang tindih digunakan bersama. Gitu ya. Nah, jadi dari hibridisasi kita bisa menggambarkan overlap orbital. Ada teori yang kedua, ada namanya orbital molekul. Orbital molekul ini sama kayak orbital atom. Kalau atom kan apa namanya? Ruangnya kan ada S diisi dua atom, dua elektron, P diisi 6 elektron kan, D diisi 10 elektron, betul ya? Nah, kalau itu orbital atom diisi oleh elektron di eh, ruang orbitalnya ada 6, ada 10. Nah, kalau orbital molekul ini ada dua atom, dua orbital pakai bersama. Misalnya si C nyumbang orbital P, si C-nya lagi nyumbang orbital P, dipakai bersama. Tapi ada kecenderungan dia untuk berikatan, ada tidak. Ada namanya bonding dan juga ada namanya anti bonding. Bonding kita sebut sebagai berikatan, anti bonding itu kecenderungan tidak berikatan. Jadi teori ini adalah teori yang menggambarkan pembentukan ikatan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau yang VCPR tadi kan dia harus menggambar dengan struktur Lewis, betul kan? Jadi dari struktur Lewis kamu bisa eh, tentukan domainnya. Ini namanya teori domain. Ya, tapi kalau teori PB atau ikatan valensi ini dengan overlap orbital di atom pusat dengan atom lainnya. Sedangkan teori orbital molekul ini ada dua orbital yang berbeda, misalnya orbital P, misalnya ada orbital P dan ada orbital P saling memberikan elektron. Jadi orbital P ada berapa? Ada tiga kan, tiga kamar. Nah, misalnya ini orbital P, ini orbital P, ini orbital P1, P dengan P ya, P ada tiga kan. Ini P dari si, misalnya C dengan C. C dengan C dia punya orbital P masing-masing kan, seperti ini. Nah ini dia akan menjadi template-nya menjadi tiga. Dia bisa mengisinya jadi di tengah-tengah begini. Ya, ini jadi jadi 6 tingkat. Ini harusnya di bawah seperti ini.
di atas. Ini begini. Jadi boleh jadian menemukan elektron. Yang di atas kita sebut sebagai antibonding atau tidak berikat, kebolehjadian tidak berikatan. Yang di bawah kita sebut kebolehjadian terbentuknya ikatan. Seperti itu. Energinya akan ke atas ya. Ini energinya. Jadi yang makin tinggi energinya adalah yang tidak berikatan kan. Kalau tidak berikatan kan dia kemungkinan membentuk ikatan kan lebih besar. Apa kecenderungan tidak membentuk ikatannya lebih besar. Kalau dia membentuk ikatan, pengisian elektronnya di dasar seperti prinsip Aufbau dan Hahn kemarin ya. Oke, hibridisasi itu adalah atau teori valensi bond itu bukan menjelaskan struktur geometrinya, tapi dia menggambarkan perkawinan orbital atau kita sebut sebagai orbital hibrida untuk saling overlap. Sebenarnya itu dari geometrinya. Jadi kamu saat sudah gambar struktur Lewis, kemudian kamu akan menentukan geometri domainnya kan. Nah, domain-domain yang utama itu akan relate atau langsung berhubungan dengan orbital hibridanya. Jadi linear itu orbital hibridanya SP. Trigonal planar itu orbital hibridanya SP2. Tetrahedral itu orbital hibridanya SP3. Trigonal bipiramidal itu apa namanya? Atau 5 domain itu orbital hibridanya SP3D. Oktahedral itu orbital hibridanya SP3D2. Nah, bagaimana dapat ini? Nanti saya jelaskan. Tapi kamu paham dulu kalau domain-domainnya ini domain-domain utamanya ya. Jadi kalau ada PEB itu nggak peduli. Jadi kalau ada PEB misalnya tetrahedral dia, domainnya 4. Tapi dia ada PEB 1, ya tetap dia SP3. Contoh misalnya yang ini tadi. Ini orbital hibridanya apa? Dia domain 5 yang SF4 berarti SP3D orbital hibridanya. Karena ada 5 domain, 1, 2, 3, 4, 5. Dia masuk ke trigonal piramidal kan tadi ya. Kalau yang di bawah ini adalah berapa domain? 1, 2, 3. Dia trigonal planar. Dia SP2 orbital hibridanya. Seperti itu. Paham nggak? Jadi ini berdasarkan geometri molekulnya dulu. Yang tadi kita sudah bahas. Paham sampai sini? Halo. Mbak. Semoga paham, Pak. Apa semoga? Coba tadi dia trigonal planar. Orbital hibridanya SP2 kan? Nah, sekarang bagaimana dia bisa dapat SP3, SP3D, SP3D2, SP2? Coba lihat di kanan. Contoh, ada SF6. SF6 yang menjadi atom pusat siapa? S. S. Penggambaran geometri molekulnya seperti di bawah kan? AX6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah elektron valensinya 48 elektron. Ada F-nya 6. Betul ya? 48 kan? Udah. Muatan formalnya berapa? 0,00000 kan ya? Di atom pusat. Nah, S ini sebagai oktet terkembang dia bisa lebih dari 4 elektron, 8 elektron berikatan. Ya. Nah, penggambaran kenapa dia jadi SP2 atau SP3D dan yang seterusnya? Jadi, hibridisasi ini hanya menggambarkan ikatan sigma atau ikatan tunggal dan PEB di atom pusat. Di sini ada berapa PEB? Di SF6 nggak ada kan? Tapi ada ikatan tunggal, ada 6 kan? Nah, kalau dari berdasarkan urutan di sini, AX6 itu dia oktahedral. Oktahedral itu SP3D2. Nah,
Kita lihat dulu di sini. SF6. SF6 ini, S itu punya jumlah elektron valensi berapa? 6 kan? Di 3s2 dan 3p4. Kelihatan mau saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita isi dulu di S dan P, kita isi S2 di sini kan harusnya terus P6, 1, 2, 3. Jadi S2 dan P6 harusnya terisi semua di sini kan? Penuh. Benar nggak? Oke. Sorry. S2 P4. S-nya 2, P-nya terisi harusnya 4 kan? 1, ini lihat spinnya. S-nya 2 harusnya kan? P harusnya 4 di sini kan? Di P. Nah, ada tadi yang spin berlawanan di sini kan 1 dan di S1. Nah, itu dipromosikan ke orbital yang lebih besar, yaitu orbital paling tinggi, yang lebih tinggi energinya itu orbital D. Dipromosikan menjadi setengah penuh. Saat semuanya jadi setengah penuh, itu jadi sama nih energinya. Jadi dia yang tadi berlawanan spin, yang S-nya 2 dan P-nya yang keempat, itu pindah promosi. Kenapa Pak bisa begitu? Namanya hibrid. Hibrid kan energinya jadi sama. Dia menempati orbital setelah P, yaitu D. Nah, ada 6F kan? Makanya diisi oleh F di sini. Ada 6F. Jadi dia diisi oleh atom yang berlawanan, atom-atom lainnya. Nah, ini disebut overlap. Jadi orbital dari S dan orbital dari F itu tumpang tindih di sini. Ada berapa tuh? Dan dia tumpang tindih juga di P kan? Dia juga tumpang tindih di D. Sehingga ada berapa yang tumpang tindih di sini? Ada di S, ada di P, dan ada di D. Di P-nya ada 3 orbital, sp3 dan D2. Seperti itu. Masih bingung? Kita coba lagi yang lain ya. Contoh, ini saya coba kita lihat yang CH4. Ada nggak di sini CH4? Nah, ini dia. CH4. CH4 itu karbon. Karbon itu kalau dia apa namanya? Kalau dia di apa elektron valensinya gimana? 2s2 dan 2p. Ayo berapa? 2p berapa? Karbon. Halo. Karbon berapa? 1s2, 2s2, dia kan 6 ya. 2p, 2 betul ya? Nah, sekarang elektron valensinya yang mana? Yang ini kan? 2 dan P2 kan ya? Eh, tunggu. Ya. Ya, jadi yang elektron valensinya ada 2s2 dan 2p2 kan? Harusnya di sini diisi 2s2 dan 2p2 kan ya? Betul kan? Nah, yang S ini yang tadi berlawanan pengisiannya itu terpromosi ke PZ yang di sini. Sehingga dia jadi sama. Jadi di sini dari 2S, di sini dari 2P ada 3 kan? Nah, ada diisi oleh atom orbital dari H kan ya? Ada berapa H? Ada 4. Jadi diisi 1 di sini, diisi 1 di sini, diisi 1 di sini, diisi 1 di sini. Berapa yang ada diisi? Ada 1S dan 3P ya. PX, PY, PZ. Sehingga orbital hibridanya sp3. Seperti itu. Itu untuk dapat kenapa dia sp3. Nah, ini juga kenapa dia sp3d2 karena yang tadi
Jadi dipromosikan untuk bisa menjadi setengah penuh. Saat jadi setengah penuh, orbital yang tadi P-nya di atas, D-nya di atas itu turun semua jadi seperti ini. Nah, terus diisi oleh atom lain. Nah, itu kita sebut sebagai overlap. Nah, berapa jumlah overlap yang dihasilkan dengan atom lain? Nah, itu kita hitung. Di sini dihitung 1s, di sini P-nya 3, di sini D-nya 2. Jadi sp3d2. Ya, itu caranya bagaimana cara menentukan dia kenapa sp3d2, kenapa dia sp3d, dia sp3 dan sp2 dan sp. Seperti itu. Ya, jadi geometri molekul kan kalau kalau kamu sudah paham geometri molekul, kamu tahu dia orbital hibridanya berapa. Nah, itu bisa. Tapi cara membuktikannya tadi dari pengisian atom pusat punya elektron valensinya berapa, di orbit 2 di orbital S, 4 di orbital P. Kalau kita gambar ini harusnya ada satu yang beda spin, ini satu beda spin, ini dipromosikan ke orbital D, ini dipromosikan yang S di orbital D. Sehingga dia setengah penuh, akhirnya dia hibrid. Sehingga dia D-nya tadi yang di atas turun ke bawah, diisi oleh F, orbital F. Sehingga di orbital, dia overlap orbital di satu S-nya, di satu jumlah satu di S, kemudian ada 3 di P, dan ada 2 di D. Seperti itu. Oke, panjang ikatan itu sangat berpengaruh terhadap energi ikatan. Semakin besar energi ikatan, ya, panjang ikatannya akan semakin pendek. Kalau panjang ikatannya panjang, energi ikatannya akan semakin rendah, ya. Jadi semakin untuk memutuskan ikatannya akan semakin tinggi kalau ikatannya pendek. Dan setiap ikatan dia punya energi yang stabil untuk bisa bertemu. Lihat ini kan misalnya hidrogen dengan hidrogen. Tapi kan hidrogen berdekatan kan tidak mungkin dempetan satu sama apa berdempetan sampai dia dempet banget kan. Pasti ada energi stabil dia membentuk ikatan yang cukup gitu ya, yang membuat energinya rendah. Saat dia putus, dia butuh energi yang lebih tinggi. Nah, ikatan sigma tadi saya bilang itu adalah overlap orbital yang tumpang tindih. Ada orbital S dengan S, jadi misalnya H dengan H overlap. Ini jadi kalau ada spin berlawanan itu berarti pemakaian bersama orbitalnya menjadi seperti ini. Ada P dengan P, misalnya P dengan F dengan P dengan F, misalnya F2 ya, dia overlap. Ya, jadi tumpang tindih, spinnya berlawanan kalau tumpang tindih seperti itu. Atau SP dengan SP, misalnya di sini dari valensi SP dari orbital S, dari orbital tertentu, dan valensi SP dari orbital tertentu, jadi overlap seperti ini. Jadi overlapnya bisa S dengan S, P dengan P, SP dengan SP. Ya. Nah, ini contoh H2S. Coba lihat H2S. Bagaimana gambar struktur Lewisnya? Elektron valensinya 8 kan ya? Atom pusatnya adalah S. Dia domainnya adalah 4. Karena ada 2 yang ikatan, 2 yang tidak berikatan. 4 domain kan? Harusnya dia tetrahedral. Dia adalah AX2E2 kan ya? 4 domain. Nah, di sini kalau kita gambarkan S itu adalah tadi berapa? 2S2 dan 2P4 kan? Nah, kenapa Pak nggak dipromosikan yang ini ke sini sama ini ke D? Harusnya kan dipromosikan karena ini ada PEB. Nah, PEB itu bisa menunjukkan bahwa dia overlap orbital dengan elektronnya dia sendiri. Jadi PEB ini sama dengan yang ini karena kan dia punya atomnya sendiri, apa elektronnya sendiri ya. Dan ini untuk elektronnya sendiri. Nah, kemudian yang tidak berpasangan ini itulah yang berikatan. Jadi
valensi bond itu menggambarkan pengisian overlap elektron pada orbital untuk yang berikatan dan yang tidak berikatan pada atom pusat. Jadi kalau yang tidak berikatan pada atom pusat itu tidak dipromosikan seperti yang di sini. Kalau ini kan dipromosikan nih. Ini kan dipromosi. Harusnya di sini kan dia sama di sini tadi kan S2 sama P4 kan dipromosikan ke sini karena tidak ada PEB di sini. Sehingga dimasuki oleh atom lain. Sehingga ada dihibrid jadi sp3d2. Di sini seperti itu. Sedangkan kalau H2S dia ada 2 PEB kan. Nah, spinnya dipakai sendiri oleh si S, ini dipakai sendiri oleh si S, dan ada 2 dipakai bersama dengan H. Sehingga jadi S1 dan 3 orbital P3. Seperti itu. Jadi penggambaran overlap orbitalnya, ini orbital S dari H, ini orbital S dari H, overlap dengan orbital P dari S, dan untuk yang ini adalah PEB dari orbital S. Jadi kan ada 2 PEB kan? Ini dia. Dan ini overlap untuk orbital H yang berikatan. Ini yang H. Seperti itu. Kelihatan nggak mouse saya? Mouse-nya kelihatan nggak? Kalau sekarang nggak ada mouse yang kelihatan di layar sih, Pak. Yang ini nih, ini. Kelihatan nggak? Nah, itu kelihatan. Nah, ini tadi saya bilang ini representatif dengan yang S dengan H ikatan. Karena H itu kan orbital S ya. Ini juga orbital S ya. Ya. Jadi orbital P dari S ini yang biru overlap dengan si orbital S dengan H. Ya kan? Karena H masuk ke sini kan. Ya. Nah, yang ini adalah PEB itu diisi sendiri. Seperti itu. Tanya kalau yang CH4 coba kita lihat. Oh, pH3 coba. pH3 penggambaran Lewisnya gimana? Penggambaran struktur Lewisnya gimana? pH3 elektron valensinya berapa? P itu 5 kan? Tambah 3 dari hidrogen 8 ya. Betul ya? Nah, sebagai atom pusat adalah P. Nanti kita gambar di sini. Oktet kan? Jadi ada 1, 2, 4, 6, 8. Ada 1 PEB. Betul ya? Coba muatan formalnya berapa? 0, 0, 0. Ini juga P-nya 0 ya. Oke, sudah. Geometrinya apa? Yo, geometrinya apa? Trigonal, piramid. Sudutnya berapa? Di bawah 109,5. Orbita hibridanya bagaimana? Nah, S tadi apa? 2S2 dan 2P4 kan? Ya. Nah, yang di sini yang P4 dipromosikan. Kenapa? Karena dia cuma punya 1 PEB. Si fosfor. Fosfor itu berapa? 2S2, 2P3. Betul ya? Halo? Fosfor. Elektron valensinya berapa? 3S2, 3P3 ya? Ya kan? Nah, fosfor 3S2, 3P3, ini 3S2, 3P3. Nggak jadi promosi bukan? Jadi ini S-nya adalah dari PEB, dipakai sendiri. Ini kenapa tidak dipromosikan ke D? Enggak, karena dia ada pemakaian bersama oleh elektronnya sendiri kan? Nah, ini diisi oleh H, ini diisi oleh H, diisi oleh H, overlap dengan H, H, H. Sehingga di sini kalau dilihat gambarnya, S-nya dengan orbital P si fosfor kan? S dari H,
Orbital S dari H overlap dengan orbital P dari fosfor. Orbital P dari fosfor overlap dengan orbital S dari hidrogen. Ya, ada 3 dan 1 jadi PeB. Seperti itu. Kan kita tahu Pe itu ada Px, Py, Pz kan pasti dia ada 6 ya. 1, 2, 3 kan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kamar kan sebenarnya. Cuman dia diisi oleh 1, 2 overlap ya, overlap dengan H, overlap dengan H, overlap dengan H dan 1 PeB. Jadi kelemahan valensi bond ini dia harus tahu geometrinya untuk teori domainnya berapa, tapi dia hanya bisa menggambarkan ikatan tunggal saja dan PeB di atom pusat. Jadi kalau ada PeB ada ikatan rangkap di atom pusat, dia nggak bisa prediksi. Dia nggak bisa prediksi SP berapa nggak. Dia cuma tahu berapa domain ikatan pada ikatan tunggal dan PeB. Oke, jadi dia trigonal piramid ya, bukan bipiramida. Karena dia termasuk domain tetrahedral sp3. Next, sudah tidur? Sudah lihat yang lain? Ya iyalah ini mau diujiankan. Lihat aja nanti ujiannya kalau kayak gitu lagi ya. Nah, misalnya karbon tadi ya, CH4. Dia kan penggambarannya seperti ini ya. Jadi dia domainnya tetrahedral 109,5 ya. Dan dia dari atom pusat S2 dan P2 ya. Cuman karena tidak ada PeB sehingga yang S2-nya ini dipromosikan ke P yang ketiga atau PZ-nya ya. Nah, kemudian dia jadi seperti ini, kemudian diisi atau overlap dengan 3H berikatan. Nah, sehingga diisi pada orbital satu orbital S dan 3 orbital P. Makanya sp3. Makanya kalau dari penggambarannya ada 4 H yang overlap dengan si orbital sp dari CH. Dari C. Sudah nggak ada jawab, sudah nggak ada ini ya. Sudah nggak ada suaranya yang mau tanya. Kapan Pak? Belum Lanjut ada, Pak. Pak. Coba NH3. NH3 kita gambarkan dia kan ada 1 PeB ya. Ya, dia adalah tetrahedral AX4. AX3E ya. Nah, kalau dilihat domainnya ada 4, dia itu adalah tetrahedral. Nitrogen kita tahu dia 2s2 dan 2p3. Nah, si 2s ini yang ini tidak overlap, tidak ke orbital D ya, tidak dipromosikan ke D. Kenapa? Karena ada PeB. Jadi ini adalah PeB-nya, kemudian ada H masuk ke sini. Ya, jadi ada H yang masuk sehingga ada dari PeB overlap 1S di orbit di 1S dan ada 3P overlap ya. Jadi ada diisi oleh H semuanya sehingga dia hibridisasinya pada orbital hibrida adalah sp3.
Ini tadi NH3 ya. Kenapa dia sp3? Karena satu sebagai ion pair atau PEB dan tiga diisi overlap oleh hidrogen. Nanti kalau di ujian keluar seperti ini, apakah Sp dengan S dengan H gitu ya, atau Sp dengan Sp tadi ya. Biasanya overlapnya bisa dengan H, bisa dengan orbital P dengan misalnya NF3. NF3 kan berarti dia bukan bulat ya, karena F itu kan di orbital P juga kan valensinya, jadi dia overlapnya sama dengan gambar N ini. Jadi overlapnya kayak seperti lonjong dengan lonjong gitu ya. Jadi bukan bulat dengan lonjong, bulat seperti itu. Tapi bisa overlapnya seperti ini. Ini misalnya NF3 ya. Dia jadi saya gambar, misalnya dia jadi, kelihatan nggak yang saya gambar? Kelihatan, Pak. Nah, dia overlapnya kayak gini. Dia overlapnya dengan orbital P dengan orbital P. Atau berorbital PS dengan orbital PS. Gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, kalau SP berarti kan ada S-nya dulu ya. Jadi kalau ada S-nya seperti ini. SP, satu lagi S. Nah, ini contoh SP dengan P. Yang tadi saya bilang, ya, bisa seperti ini. SP dengan SP. Oke, itu teori valensi bond. Jadi dia hanya menjelaskan ikatan tunggal dan ada ikatan dan PEB di atom pusat. Jadi orbital hibrida itu SP, kemudian eh, orbital SP dengan P itu trigonal planar, SP dengan P itu tetrahedral. Jadi misalnya ada S, kemudian ada P gitu di sekelilingnya, terus dengan D dan D2. Ya, jelas kalau kamu tahu geometrinya sudah paham lah artinya. Dia SP2, SP3, SP3D. Jadi hibridisasi atau orbital hibrida, kamu harus menggambarkan struktur Lewisnya, gunakan geometri VCPR atau geometri molekul, lalu pendekatan hibridisasi. Contoh di ini SF4, ya. Nah ini kan SP3D. Kenapa? Karena ada dia kan S itu kan tadi apa? 3S2 dan 3P4 kan. Satu terpromosi ke D, satu tidak. Kenapa? Karena ini dipakai sendiri ya di PEB. Dan yang lainnya diisi oleh atom elektron atom lain. Ada F4 kan. Jadi 1S, 3 orbital P, sp3, dan 1D, sp3D. Seperti itu. Jadi ikatan sigma itu ikatan antara yang terkonsentrasi pada satu sumbu. Tumpang tindih orbital. Jadi membentuk ikatan tunggal. Bisa S dengan S, misalnya hidrogen dengan hidrogen. S dengan P, tadi misalnya karbon dengan hidrogen. pH3, CH3, CH4, NH3 tadi ya. Bisa SP dengan SP, misalnya fluor dengan fluor, ya, atau nitrogen dengan nitrogen. Ada SP dengan S. Nah, ini misalnya sama tadi SF5, SF4 gitu ya, bisa P dengan P, nah D dengan D, tapi P sama D, D dengan D itu nggak akan keluar. Yang mungkin akan keluar adalah yang SP atau SP dengan S atau S dengan P gitu ya. Kamu lihat aja ikatannya dia apa.
Nah, ikatan pi itu sebenarnya adalah ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Kalau ikatan sigma itu ikatan tunggal, dia overlapnya tadi sudah kita gambarkan. Kalau ikatan sigma dia di bidang yang lain dari ikatan sigma, ikatan pi itu. Jadi misalnya yang bidang ini adalah bidang pada ikatan sigma yang tadi, yang hibridisasi, yang bidang lain adalah ikatan pi. Contoh misalnya C2H4. C2H4 atom pusatnya adalah C kan? Ya, dia domainnya berapa ini? 1, 2, 3. Harusnya ini adalah 3 domain ya. AX3 harusnya 120 derajat, dia trigonal planar. Mau di C yang di kiri juga sama ya. Kalau di C di kiri kan 3 domain juga. 1, 2, 3. Ya kan? AX3. C itu kan 2S2 dan 2P2 kan ya. Jadi 2S2 dan 2P2 harusnya. Nah, cuman yang S-nya di sini terpromosi ke PZ ya, yang satunya. Nah, yang satunya diisi oleh C karena berikatan dengan C. Yang satunya diisi oleh H, berikatan dengan H. Satunya berikatan dengan H lagi. Yang satunya berikatan dengan siapa? Nggak ada. Karena dia adalah orbital pi. Ya, jadi ini tidak bisa digambarkan dari orbital hibrida. Sehingga hanya kepake pada 1S dan 2P, itu sp2. Ada apa overlap pada satu orbital S dan 2 orbital P. Berarti sp2. Jadi yang ini tidak berlaku karena ini sebenarnya adalah berasal dari ikatan pi. Makanya hibridisasi itu hanya menggambarkan orbital apa overlap ikatan sigma dan PEB ya. Jadi kalau ikatan kovalen ganda kayak C2H2 ya cuman dilihat ikatan sigmanya aja, ikatan tunggalnya. Jadi ini ada berapa ikatan sigma? Di C2H2 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 sebenarnya. Tapi untuk satu atom karbon ada 3 ikatan sigma. Tapi untuk keseluruhan C2H4 ada 1, 2, 3, 4, 5 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Oke, itu. Jadi kalau rangkap 3 ya berarti pi-nya tambah lagi, bidangnya beda lagi gitu ya. Overlapnya tadi misalnya ini ikatan sigma, kemudian ada overlap dari ikatan pi yang pertama dan ada overlap di bidang lain untuk pi yang kedua. Seperti itu. Ini contohnya adalah Etuna. Ya, orbital sp2 dengan P. Karena kenapa sp2? Karena sp itu untuk ikatan tunggal. sp2 untuk ikatan rangkap. Ya. Terus ada ikatan pi-nya lagi. Ikatan tiga apa? Rangkap 3 berarti sp2 dengan P gitu ya. Kenapa sih sp2 namanya, Pak? Saya tanya ini sekarang. Ini coba lihat di sini. Ini orbital hibridanya sp berapa? Berapa domain? 1, 2, 3. 3 domain kan? Harusnya SP 2. Betul ya? Nah, terus ada ikatan pi lagi, ada satu lagi, berarti SP2 plus P kan ya? Karena dia ada pi ditambah. Seperti itu. Ini C2H2. Nah, kalau lihat C2H2, berapa ikatan sigmanya? Gambarannya ini 1, ini 2, ini 3 ya. Kalau dari secara keseluruhan. Atom pusat kamu mau ambil dari sini atau mau ambil dari kanan boleh. C itu apa tadi? 2S2 di apa konfigurasinya elektronnya di elektron valensinya 2S2 dan 2P2 kan ya. Berarti masuk di sini 2S2 dan 2P2.
Yang ini dipromosi karena tidak ada PEB kan ya. Jadi promosi ke sini. Cuman dia diisi oleh satu H dan satu C kan ya. Dimasuk C di sini dan H. Tidak disinggung terkait dua ikatan lainnya. Ikatan pi-nya ada dua kan. Sehingga di sini hanya overlap pada satu orbital S dan satu orbital P. Makanya dia SP. Plus ada dua P di sini yang tidak teroverlap. Sehingga SP plus P2. P2 ini mengisyaratkan ada dua pi ya, yang overlap dengan SP pada bidang yang berbeda. Ya. Jadi kalau CO berarti kan C rangkap O ya. Berarti itu kan sama dengan ini ya. Berarti overlapnya dia di nanti kalau keluar kalau CO ya, C, C rangkap O ya, rangkap 2O berarti SP2 dengan P. Ya, karena kalau CO misalnya ini ganti O ya, ini diganti O. Kalau ini ganti O kan sama ya. Ada satu diisi oleh H, diisi oleh H, dan satu diisi oleh O kan misalnya. Dia SP2 kan. Ada satu yang tidak berpasangan, yaitu ikatan pi ya. Nah, itu ikatan rangkap satunya di sini. Berarti nanti SP2P plus P. Kalau C karbonil, CO rangkap. Seperti itu. Itu teori orbital valensi. Valensi bond atau hibridisasi orbital. Sampai sini yang mau tanya? Oke, saya lanjut ya ke orbital molekul. Orbital molekul itu adalah teori di mana ada kebolehjadian elektron itu dipakai bersama atau tidak. Tapi ini hanya berlaku pada periode 2 ya, atom-atom pada periode 2. Jadi kita nggak ngomongin periode 3 dan seterusnya. Kalau yang teori VCPR, yang tolakan elektron tadi ya, yang geometri molekul itu kan ada oktet terkembang, itu kan kalau periode 3 ya dia sebagai atom pusat. Nah, ini teori orbital molekul. Jadi kelemahan orbital molekul ini hanya untuk periode 2. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangannya kalau teori ini. Teori hibridisasi atau orbital valensi tadi, dia hanya bisa menggambarkan overlap orbital dengan yang ada PEB-nya di atom pusat dan dengan yang berikatan membentuk ikatan tunggal kan tadi ya. Ya, yang ini misalnya membentuk ikatan tunggal. Dia tidak bisa menjelaskan ikatan rangkap. Ya kan? Jadi kalau ada ikatan rangkap dianggap terpromosikan tapi tidak berpasangan atau tidak punya atom lain gitu. Jadi selalu ditambahkan dengan plus P ya. Plus orbital P seperti itu. Jadi kalau dia jadi 3 ya. Jadi kalau dia jadi apa namanya? rangkap rangkap 3, 2 rangkapnya itu menjadi plus orbital P2 gitu ya karena dia tidak berpasangan. Oh, ini kan dia berpasangannya. Jadi satu orbital S dan satu orbital P. Nah, orbital molekul ini kekurangannya dia tidak bisa gambar-gambar seperti tadi, geometri tadi ya. Dia nggak tahu tuh geometri-geometri. Dia hanya bisa menjelaskan kebolehjadian menemukan ikatan atau tidak. Bisa berbentuk ikatan atau tidak berdasarkan pengisian elektron dari pengisian elektron bersama pada orbital-orbital atom yang berikatan. Jadi di sini ada namanya kebolehjadian namanya membentuk ikatan atau kita sebut bonding dan ada kebolehjadian tidak membentuk ikatan atau kita sebut sebagai
antibonding. Ya. Antibonding energinya lebih besar daripada bonding. Jadi kalau ada gelombang, antibondingnya akan membentuk puncak yang terpisah. Kalau bonding dia akan membentuk puncak yang overlap. Jadi yang bertumpang tindih, jadi menjadi puncak yang besar tapi tidak terpisah. Nah, untuk overlap yang orbital S dengan orbital S yang tumpang tindih kita sebut sebagai ikatan sigma tadi ya. Jadi kalau rangkap dua berarti ada satu sigma dan satu pi kan ya. Kalau rangkap tiga berarti ada seperti ini, berarti ada satu sigma dan dua pi. Ya, ini masuk ujian ya yang ini. Soalnya yang buat soal saya ya sama Pak Fainan. Bonding berarti dia kita sebut sebagai sigma 1s karena dia H itu kan terisi satu elektron kan sama satu elektron ya. Jadi kemungkinannya dia bisa membentuk bonding atau anti bonding dan ada juga kecenderungannya anti bonding. Sekarang kita pahami dulu kebolehjadian ada elektron pada atom pusat dia bisa membentuk ikatan, bisa membentuk anti ikatan. Anti ikatan bisa lebih tinggi. Energinya lebih tinggi dibandingkan yang berikatan karena dia lebih stabil. Ya, sama kayak pasangan. Pas udah berpasangan ya pasti stabil ya. Kalau tidak berpasangan ya pasti ingin mencari lagi kan ya berikatan. Nah, itu ikatan sigma 1s dan ikatan sigma kita sebut yang ada bintang ini sebut antibonding. Nah, jadi orbital molekul ada ikatan kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Dia membentuk tadi ya gelombang yang saling tumpang tindih dan ada dengan kerapatan elektron di antara inti menstabilkan ikatan. Ada yang destruktif yang tadi anti ikatan ya non bonding menurunkan kerapatan elektron dan mendestabilkan ikatan. Energinya lebih tinggi. Sehingga kita bisa bagi di sini misalnya hidrogen dengan hidrogen. Hidrogen punya berapa elektron? Satu kan? Nah, ini hidrogen dengan satu hidrogen. Ya, misalnya hidrogen dengan satu hidrogen. Nah, ini satu hidrogen ya saya taruh di sini. Ini satu hidrogen saya taruh di sini. Ini akan terbelah menjadi kebolehjadiannya bisa membentuk tidak membentuk ikatan atau membentuk ikatan. Nah, ini namanya orbital molekul karena dia akan membuat suatu orbital molekul sendiri yaitu bonding atau berikatan dengan antibonding. Ini adalah sigma ya. Jadi kalau pengisiannya sama kayak prinsip Aufbauhan, jadi ngisi yang paling bawah, yang paling rendah dulu. Ya. Jadi ngisi yang paling rendah, kemudian ngisi dulu yang kosong. Ini kan cuma satu kosongnya. Jadi ada satu diberikan dari orbital S dari H1, satu orbital S dari H yang kedua masuk ke sini. Ya. Nah, kalau ada namanya H2 plus, nah, H2 plus itu artinya ada satu elektron yang lepas, berarti cuma satu elektron yang kepake kan ya. Yang satunya nggak ada, tapi cuma ada satu masuk ke sini. Ya. Sama dengan helium. Kalau helium 2 berarti ada helium itu kan satu S2 ya, satu S2 di sini, satu S2 di sini. Dia masuk ke bonding 2 dan anti bonding 2. Penuh ya. Tapi kalau helium plus berarti ada satu yang hilang ya di anti bondingnya. Jadi lepasnya yang paling luar atau yang paling eh, energinya tinggi ya, yaitu energinya yang anti bonding. Nah, di sini kita bisa menentukan namanya bond order atau order ikatan. Oh ya, sebelumnya orbital molekul itu ada homonuklir, ada heteronuklir. Homonuklir itu atomnya sama, misalnya hidrogen dengan hidrogen, helium dengan helium. Heteronuklir itu atom yang berbeda ya, hidrogen dengan oksigen misalnya, nitrogen dengan oksigen itu namanya heteronuklir. Ada namanya orde ikatan. Orde ikatan ini menentukan seberapa besar energi ikatan dan panjang ikatan yang dihasilkan. Kalau orde ikatannya besar, energi ikatannya juga tinggi. Apa itu energi ikatan? Energi pemutusan ikatan kan. Jadi kalau banyak ikatannya, rangkap 3, lebih besar nggak energinya untuk memutuskan ikatan?
Halo, udah tidur belum? Vero masih nyimak? Masih, Pak. Ini mau ujian loh. Ini orde ikatan. Jadi orde ikatan itu dilihat berapa jumlah yang bonding dikurangi anti bonding dibagi 2. Ya. Jadi bond order atau orde ikatan yang bonding misalnya di H2+ ada berapa? Ada 1 kan? Yang anti bondingnya 0 kan? Nggak ada. Bagi 2 setengah. Sedangkan H2 ordernya apa orde ikatannya atau bond ordernya 2, yang bonding anti bondingnya 0 kan? 2 kurang 0 bagi 2 1. Oke. Nah, kalau helium berapa bond ordernya, orde ikatannya? 2 kurang 2 kan? Yang bonding 2, anti bondingnya 2. 0. 0 bagi 2, 0 ya. Yang helium 2+, 2 kurang 1 bagi 2 setengah. Ya. Nah, kalau sudah menentukan ini, kalau saya bilang eh, di antara 2 orde ikatan ini, manakah yang energi ikatannya paling besar? Ya, yang orde ikatannya paling besar. Ya nggak? Kalau orde ikatannya rendah, berarti energi ikatannya juga rendah. Nah, bagaimana panjang ikatan? Kalau orde ikatannya besar, berarti energi ikatannya besar kan? Panjang ikatannya pendek atau panjang? Yo, logikanya bagaimana? Orde ikatannya besar, energi ikatannya besar, panjang ikatannya gimana? Lebih kecil, Pak. Ya, panjang ikatannya pendek. Rangkap 3. Kalau rangkap 3 itu kan orde ikatannya besar. Ya, jumlah ikatannya besar, banyak kan? Energi ikatannya besar, panjang ikatannya pendek. Kalau orde ikatannya kecil, panjang ikatannya besar, energi ikatannya kecil. Ya, itu nanti akan jadi pertanyaan-pertanyaan setelah Anda dapat orde ikatan. Dibilang nanti mana energi ikatan yang tinggi, mana panjang ikatan yang pendek. Semua dari orde ikatan. Sekarang saya tanya, urutkan energi ikatan yang besar atau orde ikatan yang besar. Yang mana yang paling besar adalah H2 dan yang kedua adalah H2+ kan? Kalau helium dengan helium 2+, itu yang orde ikatannya besar adalah helium 2+ dan yang kedua adalah helium 2. Betul ya? Nah, bagusnya juga teori ini dia bisa menjelaskan kemagnetan. Kamu kemarin kan orbital atom bisa jelaskan kan mana dia magnetik, mana paramagnetik kan? Masih ingat nih kalau paramagnetik itu apa? Yang nggak menghantarkan, Pak. Paramagnetik itu yang kalau pengisian orbitalnya gimana? Yang banyak jomblonya, yang tidak berpasangan kan? Kalau dia berpasangan dia magnetik kan? Ya, pengertiannya dia magnetik tidak menghantarkan magnet. Kalau paramagnetik menghantarkan magnet kan? Cuman dari pengisian orbital atom kemarin kalau dia banyak tidak berpasangan kita sebut sebagai paramagnetik kan? Kalau dia berpasangan dia magnetik kan? Nah, sama dengan orbital molekul. Di sini mana yang bersifat dia magnetik? Hidrogen H2 kan? Karena dia berpasangan. Kalau H2+ dia tidak berpasangan, kita sebut sebagai paramagnetik. Jadi H2 sifatnya tidak bisa menghantarkan magnet. H2+ bisa karena ada elektron tidak berpasangan. Paham, Vero? Paham, Pak. Nah, kalau helium 2 semua berpasangan kan? Dia magnetik. Helium 2+
Ada satu tidak berpasangan berarti dia paramagnetik. Dan kalau misalnya banyak yang tidak berpasangan, pasti kemagnetannya lebih besar molekul tersebut. Jadi kelebihan dari orbital molekul ini, dia bisa menentukan berapa jumlah ikatan yang terbentuk dan bisa tidak. Ya makanya helium-2 itu tidak akan terbentuk ikatan kan, karena helium itu adalah logam, gas mulia kan ya. Kalau gas mulia mana mau membentuk ikatannya. Makanya memang terbukti helium itu tidak bisa terbentuk dengan helium lain. Dia hanya helium saja. Karena dia gas mulia. Bukan seperti O2, N2 yang harus diatomik ya. Dua atom untuk bisa stabil atau berikatan dalam udara bebas. Kan kamu nggak pernah lihat, oh itu gas nitrogen. Itu gasnya N2 kan. Bukan gas N. Itu atom N, bukan gas. Kalau gas selalu dia lebih dari satu atom. Kecuali gas mulia. Gas mulia itu cuma satu atom. Karena dia sudah mulia, ya, jadi sudah tidak mau diganggu. Sudah stabil. Nah, beda sama N2, O2, Cl2, ya non apa yang non logam itu cenderung berikatan dengan satu dengan yang lain agar dia bisa lebih stabil. Beda sama gas mulia. Makanya gas mulia dengan gas mulia tidak akan terbentuk ikatan. Terbukti bond ordernya, order ikatannya 0. Paham sampai sini? Jadi apa yang kita bisa dapat? Ada 5 ya. Apa? Kita bisa tahu pengisian orbital molekulnya. Kemudian yang kedua kita bisa tahu order ikatannya. Terus yang ketiga kita bisa bandingkan kalau dia bermuatan plus ya atau bermuatan negatif. Kalau bermuatan plus kan berarti ada satu elektron hilang. Kalau bermuatan negatif berarti ada satu elektron ditambahkan. Ya. Terus yang keempat kita bisa tahu energi ikatannya sesuai dengan order ikatan yang dibandingkan. Yang kelima kita bisa tahu panjang ikatan dari energi ikatan dan order ikatan yang dibandingkan. Ya, antara yang bermuatan sama tidak. Yang keenam kita bisa tahu kemagnetan dari molekul tersebut. Ya. Ada satu lagi namanya konfigurasi elektron, tapi konfigurasi elektronnya orbital molekul. Konfigurasinya jadi seperti sama pengisiannya. Kalau kemarin kan kalau pengisian 1S, 1S2, 2S2, 2P2, 2P3 gitu kan. Nah, ini berarti pengisiannya apa konfigurasinya berarti sigma 1S bonding, sigma 1S anti bonding. Tapi dikasih 2. Kenapa 2? Karena ada 2 elektron. Jadi sigma 1S2 dan sigma antibonding 1S2. Seperti itu konfigurasinya. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang antara orbital S dengan S. Ya. Jadi kayak 1S2, 2S2. Jadi ini kan baru 1S. Kalau ada 2S ya berarti dia lebih tinggi kan energinya. Dia akan sama kan pembelahannya seperti ini. Ya, jadi kayak misalnya Li 1S2, 2S1 kan ya. Nah, dia ada lagi 2S di sini. Yang seperti ini sama dia ditaruh di atas. Seperti itu. Nah, ada namanya orbital P. Kan saya tadi bilang orbital molekul ini hanya untuk periode 2 kan. Nah, periode 2 itu kan bisa 2S, bisa 2P kan. Nah, 2P-nya ini yang tantangan. Jadi 2P itu dia bisa kan dia ada berapa kamar? Ada 6 kan? Ada ada 3 sorry, ada 6 elektron, ada 3 orbital PX, PY, PZ. Nah, kalau misalnya di sini ada orbital P, di kanan ada orbital P, ada 6 kan? 3 di kiri, 3 di kanan kan? Satu mewakili satu apa?
3 orbital P mewakili satu atom, 3 orbital P mewakili satu atom kan. Dia akan membelah menjadi berapa? Menjadi 6. 3 di bawah dan 3 di atas. Seperti yang tadi saya gambarkan seperti ini. Nah, dia akan terbelah seperti ini di bawah. Ya. Jadi misalnya orbital P di sini, kemudian di sini ada P. Tadi kan 1S ya. Nah, sekarang kalau di sini 2P dan di sini 2P dan ini energinya lebih tinggi daripada S. Dia akan terbelah menjadi 6. 3 sebagai bonding dan 3 di atas sebagai anti bonding. Nah, biasanya yang di atas dan paling bawah itu sigma. Ini sigma bonding dan di paling atasnya sigma anti bonding. Nah, yang di sini adalah pi, yang dua ini pi. Jadi, karena kan orbital P bisa membentuk bisa membentuk ikatan pi ya, 2 ikatan pi kan, jadi ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, kita coba yang orbital P ya. Jadi dia akan terbelah menjadi sigma dan sigma antibonding, pi dengan pi antibonding, pi dengan pi antibonding. Seperti ini. Apa ini Pak? Nanti kalian di ujian akan dikasih, tinggal ngisi aja elektronnya, dikasih seperti ini. Nah, misalnya tadi ya, Li2, Be2, berilium, karbon, dan nitrogen. Oh ya, di sini ada namanya aturan 14 elektron. Saya kasih tahu dulu. Dalam bonding, jadi saya bilang kalau ada 2, itu berarti ada pi ya. Di sini pi yang satu, ini pi yang kedua. Yang di atas adalah sigma. Ya, ini pi antibonding dan satunya adalah sigma. Yang berbeda di sini adalah yang lihat ada sigmanya di bawah, ini sigmanya di atas. Oke. Jadi ada namanya aturan jumlah total elektron. Ada 14 elektron. Contoh Li2 ada berapa elektron di dalam? Li3 kan? Berarti kalau Li2 ada berapa elektron? 6. Paham? Bukan elektron valensi, jumlah total elektronnya. Paham nggak, Vero? Vero lagi. Fanya, gimana Fanya? Li ada berapa elektron? Li2. Halo Fanya. Nggak ada. Nazar. Ya, Pak. Ada berapa elektron Li? Li 2. Iya. Alah, itu helium. Berapa Li? 6 bukan, Pak. Li doang 3. Kalau Li2 berarti 6 kan? Ya. Berilium ada 4 kan elektronnya. 1s2, 2s2. Kalau berilium 2 ada 8 elektron totalnya. Boron ada 5. Kalau boron 2, 10. Kalau karbon 6. Kalau karbon 2, ini kan homonuklir, berarti dia sama atom satu dengan satu atomnya, namanya dia punya 2 atom yang sama ya. Jadi 12. Nitrogen 7 dengan 7 kan? Berarti 14. Nah, kalau dia sama dengan atau kurang dari 14, yang bonding di orbital P itu akan menjadi pi-nya akan lebih rendah energinya dibandingkan sigma. Kalau di atas 14 seperti O, F, dan neon ya, neon yang paling maksimal ya, karena diisi semua dia. Sigmanya akan di bawah dan pi-nya akan sama. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu harus lihat jumlah elektronnya. Dan kalau dia heteronuklear, ada namanya heteronuklear atau disebut misalnya
di kiri adalah N, yang ke kanan adalah O, NO berarti kan? Atau di kiri adalah C, di kanan adalah O, CO kan ya? Yang lebih elektronegatif, ini kan tadi sama-sama atomnya ya, C sama C. Nah, yang lebih elektronegatif dia akan lebih rendah sedikit posisinya. Tapi pembelahnya sama, cuman orbital P-nya itu akan lebih rendah dibandingkan orbital P pada yang kurang elektronegatif. Itu saja sih. Nanti kita akan lihat. Nah, ini coba litium. Ini berapa nih? Ini F ya. F. F itu tadi apa? Di atas 14 elektron. Berarti sigmanya di bondingnya di bawah ya. Jadi perbedaannya ya di sini. Sigmanya di bawah. Berarti kalau sigmanya di bawah, pengisiannya gimana? Terus kalau kamu nanya, Pak, kok satu S-nya nggak digambarin? Enggak, karena itu sudah saling menghilangkan kan, nggak usah dihitung. Jadi kita lihat yang paling atas atau yang paling yang elektron valensinya aja 2s2 dan 2p3 misalnya. Jadi di orbital 2 aja, apa di orbital yang 2s dan 2p-nya saja yang digambar. Satu s mah nggak usah karena bond ordernya juga sama. Coba lihat bond ordernya ya. Nah, ini misalnya F2. 2s2 dan 2p5 kan F itu. Nah, ini F di kiri dan F yang satunya. Nah, pengisiannya begini kan? Oke. Bond ordernya berapa? Ya, kalau kamu cari order ikatannya tinggal bonding kurang anti bonding aja yang paling luar. Ini ada 6 dikurangi 6 kurang 4, 2 kan 2 bagi 2 1. Jadi F2 itu memang punya satu ikatan. Sifatnya dia magnetik ya. Tapi kalau dia F2 plus dan F22 plus misalnya, dia akan hilang satu kan ya. Kalau 2 plus ya hilang satu. Kalau tambah F2 minus berarti tambah satu yang tidak berpasangan kan. Cuman lihat kemagnetannya, kalau dia tidak berpasangan lebih banyak ya pasti lebih paramagnetik dibandingkan paramagnetik yang cuman satu yang tidak berpasangan. Oke, nah kamu juga bisa bandingkan orde ikatannya, misalnya di sini F2 plus dengan F2 dan F2 min, kekuatan ikatannya meningkat yang F2 plus ya dibandingkan F2 min. Ilham masih ada Ilham? Sudah nggak ada? Fanya masih ada? Sudah nggak ada. Kuar masih ada Kuar? Iya, Pak. Ya, Gladys masih ada Gladys? Ada, Pak. Mau tanya nggak? Yolivia, ada Yolivia? Ada. Ya, oke. Jadi seperti itu. Contoh yang lain misalnya Li2. Li2 kan 2S, Li kan 2S, 1S2 dan 2S1. Ya kan? Ya, berarti dia cuman orde ikatannya cuman kepake di sini kan. P-nya mah nggak pakai ya. Jadi dia orde ikatannya 2 kurang 0 kan. Nggak ada yang anti bondingnya. Sifatnya dia magnetik, tidak ada spin yang tidak berpasangan. Seperti itu aja. Berilium. Berilium itu 2s2 ya. 1s2, 2s2. 1s-nya nggak usah diperhitungkan karena dia ada 2s yang paling luar. Dipakai bersama berilium tidak akan membentuk ikatan dan kemagnetannya dia magnetik. Jadi kan bisa bisa terbantahkan bahwa berilium itu memang tidak bisa membentuk ikatan dengan berilium. Karena berilium itu logam atau non logam tapi atau semi logam ya. Ya warnanya kalau ditambah periodik tuh artinya dia tidak bisa membentuk ikatan dengan beriliumnya. Nah, nitrogen. Nitrogen 2s2 dan 2p3. Pengisiannya berarti di sini ada 6. Sehingga kita tahu berapa orde ikatannya. Berapa, Vero? Bilang. Nazwar. Kayaknya Nazwar aja. Nazwar ini kelihatan.
Berapa dekatannya N2? Nazwar, kita kan sudah gambar Louisnya kemarin ya. Berapa dekatannya N? Nazwar, bilang Pak. Main dulu Pak. Ya, ini nih yang kiri ini atas ya. Jadi kalau kita gambar Lewisnya dia juga 3 ya. Sehingga kalau dilihat, udah lah kalau nggak di iniin ya. Saya selesaikan, kita selesai. Oke, nitrogen jadinya bond ordernya ada 3 ya. Jadi nitrogen itu adalah triple bond, molekul stabil dan dia bersifat diamagnetik. Jadi kalau ada N3 minus sama N2 minus atau N2 plus ya tinggal kalau minus tambah lagi 1 elektron di sini ya. 1, kalau N2 plus berarti hilang 1 elektronnya di sini dalamnya. Nah, konfigurasi elektronnya gimana untuk orbital molekul? Nah, tinggal urutkan aja dari bawah dari 1s, 2s ya. 1s2 sigma bonding 1s2, sigma anti bonding 2s2, sigma bonding 2s2, sigma anti bonding 2s2 yang terisi aja elektronnya. Ini P2P X2, P2P Y2 dan sigma 2PZ2 karena 2 elektron seperti itu. Jadi pengisiannya dari bawah ke atas untuk konfigurasinya ya. Jadi seperti yang di sini nih, ini konfigurasinya ya. Kamu bisa tulis karena ini energinya sama, kamu bisa tulis P2P4 ya. Karena sama energinya, jadi nggak usah dipisahkan PXPY juga bisa. Kamu dipisahkan jadi P2PX2 dan P2PY2 gitu ya. Oke, kemudian karbon misalnya. Karbon 2s2, 2p2, pengisiannya seperti ini. Sehingga dia ikatan ganda ya, molekulnya stabil jika dia berikatan rangkap. Sifat kemagnetannya dia diamagnetik. Kemudian konfigurasi elektronnya, orbital molekul sigma 1s2, sigma antibonding 1s2, sigma 2s2, dan sigma antibonding 2s2. Kemudian P2P4 atau P2PX2 dan P2PY2. Nanti kalian akan dikasih ini. Akan dikasih apa namanya? Diagramnya, tinggal kalian isi elektronnya betul atau tidak. Kalau salah, coret langsung 0. Ya, pokoknya ujian 3 ujian paling sadis saja. Karena salah elektronnya, kurang elektronnya 0. Ya, jadi kalian sudah dikasih tingkatannya, tinggal ngisiinnya aja benar atau enggak gitu ya. Jadi kalau dia bermuatan positif dan negatif, jadi kalian lihat pastinya bersifat paramagnetik ya, karena ada 1 elektron yang dihilangkan atau ditambah. Kalau C2 dia diamagnetik. Untuk oksigen misalnya, oksigen 2s2 dan 2p4 ya, jadi di sini ada 8, berarti ada 1 dan 1 di sini ya. Jadi O2 itu adalah bond ordernya. Di sini yang bonding 6, yang anti bonding 2. Iya, 6. Karena saya hitungnya P-nya saja nggak apa-apa kan. Di oksigen itu adalah double bond untuk stabil molekul. Dia bersifat paramagnetik ya. Kalau O2 plus berarti tambah 1 di sini ya. O2 plus berarti hilang yang ini. O2 minus berarti tambah 1 gitu ya. Oke, jangan lupa absen. Kalau helium neon karena dia tadi sama dengan helium, dia tidak berpasangan ya. Tidak akan membentuk ikatan. Dia gas mulia. Gas mulia selalu ada di sendiri, berdiri sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalian sampai neon ya kalau dia atom yang sama. Nah, ini untuk periode 2 ya. Untuk dari ini kalau kamu lihat ini dari Li2, berilium 2, boron 2, C2, nitrogen 2, oksigen 2, F2 dan neon.
Nah, sekarang kalau dia sifatnya heteronuklear, misalnya karbon dengan oksigen tadi ya, atau nitrogen dengan oksigen. Tadi kan karbon dengan karbon, boron dengan boron, oksigen dengan oksigen. Sekarang hetero atau berbeda atom, He dengan O. Nah, kamu lihat di sini, yang tadinya dia sama seperti ini, sekarang sama yang kanan kiri, sekarang dia berbeda. Kenapa? Karena O di sini lebih elektronegatif, sehingga dia lebih stabil. Banyak elektron sehingga dia lebih turun, energinya lebih rendah. Ya, seperti ini antara 2S dengan 2S-nya dan 2P dengan 2P-nya. Seperti itu. Nah, CO ini berapa elektronnya? 14. C6, O8. Berarti aturannya 14 elektron ke atas ya. Berarti sigmanya di bawah, Pi-nya di atas. Ya, seperti yang tadi yang ini ya. Sama nggak ya? Ini ya. Sigmanya di bawah, Pi-nya di atas. 14 elektron. Oke, saya lanjut, tak lagi selesai. Tinggal ujian. Yes, yes, yes. Oke. Ya, ini nuklir. Contohnya tadi apa? CO ya. Ini. Udah, bond ordernya kamu bisa lihat kekuatan. Jadi orde ikatan itu bisa menentukan kekuatan ikatan. Semakin kekuatan ikatan, orde ikatannya besar, kekuatan ikatannya akan semakin besar. Energi ikatannya semakin besar. Panjang ikatannya akan semakin pendek. Ya. Ini nggak usah, kita coba contohnya BC dengan NF ya, boron dengan karbon dan nitrogen dengan fluor. Boron itu 5, karbon itu 6, 11 ya. Jadi keisinya ini 2S, ini 2P, ada 1S2, 2S2, kemudian 2S2, 2P2. Eh, boron itu 2S2 dan 2P1 ya kan? Kan 5 ya. Kalau karbon 2S2 dan 2P 2 harusnya ya, bukan 2P3. Ya, makanya dia keisi seperti ini. 1, 2, terus 3. Nah, BC ini orde ikatannya yang bonding 3 kurang 0, 1,5 bagi 2 ya. Atau 5 yang bonding dari 2S, ada 3, ada 5 yang non bonding 2 ya. 1,5. Ini juga kalau ada BC plus berarti 1 hilang di sini. Ya, kalau BC min tambah lagi 1 di sini. NF juga seperti itu. NO juga sama, misalnya ini NO ya. Mana sih NO? Nah, ini NO. NO bond ordernya di sini nitrogen kan 2S2 dan 2P3, O-nya di sini 2P4 dan 2S2. Di sini berarti ada 4 tambah 3 7 ya. Berarti ada 6 di bonding, anti bondingnya 1. Kalau NO plus ini hilang 1, dia jadi diamagnetik. Kalau NO saja dia paramagnetik. Kalau NO minus tambah lagi 1 di sini kan ya. Dia jadi lebih paramagnetik. Bond ordernya tinggal kamu urutkan. Kalau NO berapa NO nih? 6 kurang 1, 5. 5 bagi 2, 2,5 ya. Sama. Bonding kurang anti bondingnya. Kalau NO plus 3 malah. Ya. 6 kurang 0. NO minus 6 kurang 2. 4 bagi 2, 2 ya. Jadi kalau kita lihat NO plus, nah ini kan NO ya. NO plus dan NO minus pengisiannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat inilah kesimpulannya deh. Jadi orde ikatannya NO plus lebih banyak daripada NO dan NO minus. Panjang ikatannya lebih besar yang NO minus. Ya. Dan energinya juga lebih besar yang panjang ikatannya besar. Jadi kita sebut bahwa orde ikatan besar, panjang ikatannya pendek, energi ikatannya besar. Strongest bond. Bond order increase, bond length atau panjang ikatannya decrease,
energi bondnya increase. Seperti itu. Nah, ini ikatan kompleks eh, koordinasi ya. Kalau kompleks koordinasi itu pasti ada ligan sebagai donor elektron dan logam seperti sebagai apa namanya yang bermuatan positif ya. Asam sebagai akseptor elektron, ligan sebagai donor elektron. Yang membentuk ikatan kompleks kovalen koordinasi itu adalah asam basa Lewis seperti ini ya. Jadi ada Ag plus tambah Na3. Nah ini dia akan menghasilkan kovalen koordinasi. Jadi elektronnya bukan dipakai bersama, tapi disumbangkan dari yang punya PeB, yang punya elektron. Ya, misalnya ion logam dengan ligan. Ini kayaknya nggak masuk. Udah selesai ikatan kimia. Paling contohnya misalnya ini. Yang khusus misalnya HF ya, HF karena dia punya keelektronegatifan yang paling besar perbedaannya, sehingga si H-nya itu dia masuk di sigmanya di orbital P gitu. Ini memang kekhususan saya tapi nggak akan masuk di ujiannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi bahan ujian sampai sini. Mulai dari termokimia, kemudian struktur atom, dan ikatan kimia. Sampai teori orbital molekul. Jadi kalau di flashback banyak ya. Jadi termokimia berawal dari kalor, hitung kalor kalorimeter, kemudian IMC kali delta T, kemudian asas Black ya, I keluar sama dengan min Q masuk, Q masuk sama dengan min Q keluar, kemudian cari delta H bisa dicari dari Q per mol, bisa dicari dari apa? Delta HF produk dikurangi delta HF reaktan, ya. Kemudian bisa dicari dari hukum Hess. Kemudian struktur atom bisa awalnya dengan energi foton EHC per lambda per foton atau per molnya. Kemudian cari energi pada tingkat kulit yang berbeda, ya RH ya, pada atom yang mirip dengan atom hidrogen. Ya RH kali seper N inisial kuadrat dikurangi seper N final. Ya masih ingat itu ya. Kemudian bisa cari seper lambda dengan RH dengan tetapan yang berbeda. N final kurangi N inisial kurang final. Kemudian yang keempat bisa tentukan jari-jari ion, jari-jari atom, konfigurasi elektron, energi ionisasi dan afinitas elektron kemarin ya. Kemudian bilangan kuantum, 4 bilangan kuantum utama N, L, ML dan MS. Kemudian yang keluar yang berikutnya adalah ikatan kimia. Pertama kamu akan gambar struktur Lewisnya, kemudian resonansi. Oh ya, ikatan ion, terus ada energi kisi, Born-Haber gitu ya. Yang kemarin kalau energi kisinya itu dilihat dari muatan per jari-jari ya, jarak jari-jari. Jadi kalau muatannya besar, jari-jarinya kecil, itu dia akan lebih besar energi kisinya, bisa menentukan titik lelehnya. Ya, kemudian energi energi penentuan energi kisi, kemudian juga menentukan tadi struktur Lewis, kemudian struktur Lewis gambar sekarang ada 10 pertanyaan ya dari senyawa itu. Tentukan struktur Lewisnya, muatan formal per atomnya, kemudian catat ya muatan formalnya, resonansinya, kemudian yang keempat kepolarannya, yang kelima geometri molekulnya, yang keenam domainnya, domain yang berikatan sama domain yang PeB ya non ikatan, kemudian yang ketujuh adalah orbital hibridanya, ya, kemudian masuk ke orbital molekul bisa ditanya ini pengisian orbitalnya seperti ini yang bermuat plus sama yang tidak,
kemudian nanti cari orde ikatannya, kemudian bisa dicari energi ikatannya lebih besar atau lebih kecil, urutkan. Orde ikatan bisa menentukan kekuatan ikatan dan panjang ikatan sama kemagnetan. Nah, struktur Lewis juga bisa lihat geometri, bisa lihat sudut ikatan, kepolaran, dan juga tadi orbital hibrida sudah ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa, saya contohkan soalnya ya. Sebenarnya soalnya sudah saya pernah berikan ada di Edunex nggak? Oh, Belum saya cek, Pak. cek dong. Sudah ada solusinya kok nggak salah. Tahu. Pelajari aja. Yang penting kamu paham aja. Ya, tidaknya tidak nol gitu. Karena ujian 2 kemarin itu kelas 3 ya. Kita kan kelas 4. Itu nolnya lebih dari 10 orang. Wow. Saya bilang, aduh, kok kayak gini banget ya. Udah cuek banget. Tidak ada mau berusaha. Apa mau kalian ngulang? Sudah tingkat 4. Masih ngomongin wall stoichiometry tingkat 3. Cobalah spend waktu lebih banyak untuk selesaikan ini karena efeknya sangat besar. 1 semester kamu harus jalani, teman-temanmu tidak jalani, ya kan? Jadi ya tolonglah apa namanya diutamakan. Karena kalau kamu udah tingkat 2, tingkat 3, udah nggak ngomongin, maksudnya udah ngomongin jurusanmu saja gitu loh. Ini kan tidak kelas semuanya, semua teknik pakai, semua teknik ambil. Terus kamu sendiri yang tidak lolos. Ini misalnya ya, deret Balmer, misalnya cari N-nya, ya masukin superlambdanya, nanti saya kasih ini ya. Nah ini contoh, ada F sama NO, kode ikatannya berapa, pengisiannya bagaimana. Ini kamu bisa mengerjakan. Nah, misalnya struktur Lewis. Nah, di sini misalnya kamu dikasih kerangka, terus kamu isi yang benarnya gimana. Ini awalnya soalnya kosong-kosong semua ya, garis-garisnya. Nah, kamu tinggal eh, eh, lihat jumlah ikatan elektron valensinya, kemudian kamu tentukan muatan formal tiap atomnya, gitu ya. Seperti itu. Ini saya sudah kasih belum? Harusnya sudah ya. Ini domain ikatannya berapa, non ikatannya berapa, yang begini-begini soalnya. Kalau kamu nggak ngerti, ya sudah. Kalau kamu cuek, saya juga cuek. Saya nggak peduli, nggak lulus semua, nggak peduli saya. Sekarang kalian mau tobat atau tidak? Ya ini tentukan energi kisi misalnya. Nah misalnya ini energi kisi NAF, LIF, MgF2 mana yang paling rendah? Kalau kita lihat di sini, yang muatannya paling besar kan Mg dengan F ya, Mg2 plus dan F minus kan. Dia muatannya 3. Ini kan muatannya 2 semua. Nah, sekarang Na sama Li. Na sama Li mana yang paling besar ukurannya? Kan energi kisi itu Q per R ya. Q1 kali Q2 per R. Kalau muatannya kalau ukurannya besar, Na kan, berarti penyebut kan. Penyebutnya jadi besar kan si R-nya. Sehingga energi kisinya akan jadi lebih kecil. Karena penyebut sepernya R-nya itu lebih besar kan, jari-jari Na kan lebih besar daripada jari-jari R. Nah, ini contoh ikatan sigmanya ada berapa? Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4 misalnya. Ini C1. Nah, C1 ini trigonal planar kan, domainnya 3, AX3. Tapi di C2 ini AX4 kan? Ya enggak? Di C3 ini ada AX4 kan? 1, 2, 3, 4. Di sini AX4 juga kan? Jadi ini trigonal planar, ini tetrahedral, C2, C3 tetrahedral, C4 tetrahedral.
Seperti itu. Nah, berapa jumlah ikatan sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ikatan pi ya 1. SP2 tadi SP2 gimana SP2 kalau dia trigonal planar kan, SP3 kan kalau tetrahedral kan tadi ya. 1. Jumlah PEB berarti PEB ada di O 1 2, ada di OH 2 4 kan ya. Kalau kamu gambar lengkap dan muatan formalnya 00 pasti kamu dapat. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau bengkok pi NH2 minus SP3 berarti dia domainnya tetrahedral kan? Segitiga piramidal berarti domainnya tetrahedral juga. Oktahedral SP3D2, segitiga planar SP2. Ini sudah saya kasih di EduNex belum? Buat dipelajari bersama. Harusnya sudah ya. Oke, itu saja. Kita akan ketemu minggu depan. Siap-siap langsung ujian. Dan ini recordingnya akan saya taruh di EduNex.